Halo teman-teman, sehat-sehat selalu bersama keluarga tercinta, dan kita jumpa lagi. Kita akan langsung bicara tentang satu sosok, yaitu striker kita, Ole Roumanie, yang mana kita melihat bagaimana pergerakannya, bagaimana insting dalam mencetak gol, dan kita sejauh ini sudah memiliki striker yang kita andalkan, striker yang sangat-sangat kita dambakan, dan mudah-mudahan Ole Roumanie akan selalu bisa menyumbangkan gol demi gol untuk timnas kita dan bisa meraih apa yang diharapkan bagi timnas kita, bisa melaju ke putaran final Piala Dunia khususnya di tahun 2026. Itu harapan kita, karena ini ada momen, ini ada sebuah kejutan tentu saja bagi timnas kita, sehingga ini harus dikejar. Mudah-mudahan timnas kita berhasil, karena nanti kita akan menghadapi Cina, dan jika nih menghadapi Cina kita menang, harapan kita untuk melaju ke fase berikutnya, yaitu di round 4, itu sangat terbuka lebar. Untuk itu, marilah kita sama-sama mendukung daripada langkah timnas kita dan langkah PSSI, langkah para pelatih kita, yaitu Patrick Kluivert CS bersama Alex Pastoor dan juga Dean Lansat. Kemudian untuk Ole Roumanie yang tadi seperti saya sebutkan tadi, karena memang dalam hal ini saya di sini akan membahas khusus tentang Ole Roumanie. Walaupun timnas kita pernah kalah di kandang Australia, saat itu kita kalah dengan skor yang sangat telak, yaitu 5-1. Namun Ole Roumanie menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang striker tajam yang baru saja debut langsung bisa mencetak gol, dan lawannya adalah Australia dan di kandang Australia. Saat itu memang kita kalah dengan skor yang sangat mencolok, yaitu 5-1. Jadi di sana kita di luar dugaan kita semua, karena kita tadinya tentu saja hampir semua berharap timnas kita bisa memenangkan pertandingan, karena secara kualitas individu pemain timnas kita lebih unggul daripada Australia, karena Australia ditinggalkan beberapa pemain yang dibekap cedera. Namun kenyataan di lapangan berbalik, timnas kita kalah dengan skor yang sangat-sangat menyakitkan saat itu, dan gol-golnya juga terlihat begitu mudahnya timnas kita bisa kebobolan. Kita tidak tahu apa di sana ada salah strategi atau salah komunikasi, sehingga kalau kita lihat pertahanan kita juga maju terlalu ke depan, sehingga banyak lubang-lubang yang bisa dimanfaatkan oleh pemain Australia. Dan mudah-mudahan ini tidak akan terulang lagi. Saya yakin Patrick Kluivert dan Asternya tentu saja tahu apa yang harus dilakukan, karena kita udah kecolongan di Australia. Dan Ole Roumanie tentu saja nanti yang sangat kita harapkan di GBK nanti, karena di pertandingan kedua Ole Roumanie juga masih menunjukkan kualitasnya, di mana satu-satunya gol saat kita mengalahkan Bahrain adalah dari kaki Ole Roumanie. Dan seandainya saat itu Marcelino tidak egois, katakanlah seperti tanda kutip ya, karena namanya bermain itu juga wajar, memiliki cara sendiri untuk bisa mencetak gol. Seandainya waktu itu Marcelino tidak mensut ke gawang dan itu diumpankan kepada Ole Roumanie, saya yakin 90% Ole Roumanie bisa mencetak gol, karena peluang itu sangat terbuka, di mana bola dari Oratmangun yang sedianya dikasihkan Ole Roumanie tapi dilepas karena melihat bahwa Marcelino ada di sampingnya ke depan, dilepaskan dengan harapan bola dikembalikan kepada Ole Roumanie. Itu yang kalau saya lihat daripada permainan tersebut. Namun Marcelino karena merasa peluang itu sangat terbuka, maka oleh Marcelino langsung diarahkan ke gawang dan bolanya melenceng melambung ke angkasa. Dan tentu saja ini Ole Roumanie sangat kecewa saat itu. Namun tidak apa-apa, tidak masalah, karena semuanya sudah berakhir. Dan saat itu Marcelino juga memberikan assist saat gol diciptakan oleh Ole Roumanie di babak pertama. Untuk itu, mudah-mudahan nanti untuk di pertandingan berikutnya, untuk di GBK nanti, tentu saja spesialis di sini adalah Ole Roumanie. Jadi pemain yang lain tentu saja harus sedikit agak mengalah jika memang peluang itu memang ada pada Ole Roumanie. Namun yang lain juga tidak menutup kemungkinan. Jadi di sektor depan, siapapun yang memiliki peluang terbesar, di sanalah bola harus diarahkan. Itu harapan kita. Dan tentu saja di sini Ole Roumanie pasti pandai untuk mencari celah saat nanti menghadapi Cina, dan Cina belum pernah berhadapan dengan Ole Roumanie. Untuk itu saya yakin nanti Ole Roumanie akan bermain dengan baik. Siapapun nanti yang dipasang di sana untuk menggantikan Marcelino dan juga Oratmangun, mudah-mudahan Ole Roumanie bisa menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang striker tajam dan bisa nanti
menceploskan gol demi gol ke gawang Cina saat di GBK, dan kita semoga saja bisa menang pertandingan dan kita bisa meraih 3 poin. Terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman berkenan, dan jika ada yang kurang sependapat boleh di kolom komentar. Terima kasih.